datang di podcast kami AAS. Ada saja. Pada hari ini, tema podcast kami itu merupakan perubahan sosial dengan tema ekonomi. Sebelum itu, ada bagusnya kita perkenalan dulu. Boleh. Mulai dari saya sebagai host Iwan pada Aswin. Saya Nova Rahmatullah. Saya Amelia. Saya Riki bersama Edi. Saya Muhammad Fajar Januar. Oke. Setelah semua perkenalan diri, pastinya kalian kenal Alia, biasa dipanggil Alia, Nova, Wayan, Patir, sama Rakila. Oke. Pada perubahan sosial ini pasti ada memang banyak tema, tapi tema yang kami angkat pada hari ini itu pada tema perekonomian pada perubahan sosial, yang dimana pastinya perekonomian ini sangat terpengaruh oleh adanya perubahan sosial, Betul. mulai dari perekonomian yang naik turun karena adanya faktor-faktor perubahan sosial seperti pasar, kantor-kantor, ataupun dari struktur masyarakat yang telah berubah. Oke. Bersama rekan-rekan di sini, saya ingin bertanya menurut kalian masing-masing, menurut kalian pribadi, mengenai perubahan sosial yang bertema ekonomi ini. Noval, bagaimana tanggapan kamu mengenai perubahan sosial berdasarkan ekonomi? Menurut saya lebih ke dunia kerja begitu. Oh, dunia kerja. Dimana teknologi bikin kerjaan makin fleksibel. Oh iya, masuk akal. Mungkin maksud dari Noval, perubahan sosial berdasarkan ekonomi itu ada dari dunia pekerjaan seperti ojek online. Ya. Yang pada awalnya ojek online itu kan ya secara offline kok mangkal. Dengan adanya perubahan sosial secara teknologi di mana kita dapat dimudahkan dengan mengakses ojek ini menjadi ojek online, di mana kita bisa menggunakan aplikasi seperti Grab. Nah, kalau menurut Alia pribadi bagaimana? Kalau menurut saya lebih suka membahas mengenai UMKM. Soalnya sudah banyak banget usaha kecil yang sukses karena berjualan online. Oke. Dari pasar online. Iya. Menurut Rakila bagaimana? Saya sih setuju asal kotanya jangan habis di sama Korea aja. Oh, ya, maksud dari Rakila di sini karena kan berbelanja sekarang tidak monoton ke pasar. Ya, betul. Ya, kita bisa mengakses pasar dari HP. digital, dari HP, betul. Dari online, jadi seperti kita bisa mengaksesnya dari Shopee, Banyak lah. Tokopedia, TikTok. TikTok Shop. Nah, maksud dari Rakila di sini asal tidak menghabiskan banyak kuota seperti nonton drakor. Karena kan pasar online ini bergantung juga pada kuota internet begitu, Iya. agar memudahkan masyarakat. Kalau menurut Rakila bagaimana? Fatir, sorry. Masalahnya gini, apa ya? Gimana? Gak semua orang bisa ikut di perubahan ini karena ada yang masih gaptek, ada juga yang belum punya kayak seperti tidak bisa mengakses ke internet. Jadi ada jurang baru antara yang bisa adaptasi dengan yang tertinggal. Seperti orang-orang milenial nih. Ya. Iya. Karena orang-orang milenial kan sulit untuk mengikuti perubahan zaman, perubahan sosial. Iya. Mungkin orang-orang milenial seperti orang-orang tua kita semua pastinya juga Masih sulit menggunakan HP. itu Masih dibantu oleh anaknya gitu. gaptek. Oke. Dimana orang-orang tua ini sulit menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada. Mungkin karena teknologi ini mungkin di mata mereka lumayan sulit untuk digunakan. Ya. Baru masih sulit. Ya, karena kan perubahan sosial teknologi dengan kemunculan HP seperti ini baru-baru saja terjadi kayak di Gen Z. Populernya di Gen Z kan? Ya. Ya, betul. Sesudah itu, karena banyaknya perubahan sosial yang terjadi secara ekonomi, terutama ada dari faktor internet tadinya kan? Betul. Internet. Bagaimana menurut kalian
bagaimana UMKM ini yang dari pasar-pasar begitu bisa meningkatkan perekonomiannya yang tidak menggunakan pasar online. Bagaimana menurut Bapak? Seperti apa ya? Fotokopi. Bagaimana caranya supaya fotokopinya itu laris begitu sehingga derajat perekonomiannya juga naik. Gimana ya? Yang pastinya dengan mengikuti perubahan zaman yang ada seperti sekarang. Karena sih ini kayak kalau mau fotokopi harus ke sana gitu, sama bikin spanduk gitu. Oh, berarti bikin promosi lah. seperti promosi Promosi offline dulu. di pasang-pasang baliho atau sebar brosur. Ya, Poster-poster. Kalau menurut Alia bagaimana? Nah, kalau soal ini kami juga bakal ikut ke bawah. Soalnya sekarang nggak harus punya toko besar untuk membuka usaha. Cukup upload saja produk kalian ke marketplace, itu udah bisa berjualan sampai keluar daerah. No? Nah, ini yang dimaksud dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Dengan yang disebutkan Nopal tadi itu dengan cara menyebar brosur atau baliho mungkin bisa ditambahkan sedikit dengan mengupload produk atau usaha kita ke media sosial, ke internet untuk memudahkan kita untuk mendapatkan pelanggan juga begitu. Rakila, bagaimana menurut Rakila? Ya kalau saya sih gaya hidup juga berubah sekarang. Orang makin terbiasa pakai wallet sekarang tuh. Ya. Bahkan bapak-bapak di Orkop aja bilang, QS-nya mana deh? Wah. Seperti ya, dari sebanyak-banyaknya milenial maksudnya adalah sebagian besar atau sebagian kecil yang sudah paham, sudah pandai juga menggunakan Iya betul. apa Memakai Makanya. e-money, e-wallet. wallet. E-wallet itu apa ya? tidak. Pembayaran secara digital. Online. Tidak perlu pakai uang cash lagi kan. Jadi lebih praktis kan? Karena Kalau menurut Fatir, bagaimana dengan penggunaan pembayaran yang secara digital ini? Apakah menurut Fatir mempermudah perekonomian yang ada di Indonesia ini? Khususkan di Indonesia saja tuh. Kalau menurut saya sih mempermudah sih. Mempermudah. Karena nggak usah cari dompet lagi kan, biasanya dompet ditaruh di mana hilang nggak ditahu kan. Dari sekarang bisa cuma bawa HP, kita bisa bayar, bisa minum kopi. Bahkan di penjual gorengan kan sekarang ada kris. jadi lebih gampang ya. Oh iya. Kayak di kantin kita juga kan? Iya, Ya Iya. betul. kantin banyak kris. Hampir merata semua kantin kayaknya pakai kris sekarang nih. Iya. Iya, terasa. Supaya lebih gampang tuh. Iya. Karena kan penggunaan dompet juga ini bisa dibilang berbahaya atau pakai dompet. Iya. Mana dompet biasanya kan kayak isi ATM, Betul. uang TP. cash. Takut kecolongan juga. Iya kan biasa kalau hilang juga bahaya. Iya. Walaupun misalnya ini ATM-nya tidak ditahu atasan dia, tapi kan tetap uang kita ludes begitu. Iya. Susah juga kita urus-urusnya kalau mau kembalikan ATM tuh. Berarti bisalah kita anggap bahwa perubahan sosial ini berdampak besar pada perekonomian. Berdampak besar itu dalam hal berdampak positif, berdampak baik bagi masyarakat. Karena perubahan sosial dapat memperdorong, memajukan perekonomian dengan adanya seperti e-wallet, e-money, di mana mempermudah pembayaran secara online, mempermudah juga untuk mengakses pasar-pasar dari rumah, serta dapat memudahkan kita mengakses seperti kebutuhan kita sehari-hari, seperti mungkin ojek online. Sama makanan. Oh iya, GoFood juga itu salah satu. Berikutnya bisa kayaknya kita masuk lebih dalam pada pembahasan ekonomi ini, yang dimana kita masuk pada pembahasan secara global. Pembahasan secara global ini bisa kita ambil contohnya seperti pembelian alat-alat militer. Pembelian alat-alat militer yang dari Indonesia itu, jadi Indonesia bisa mengakses peralatan militer dari luar negeri, misalnya dari Amerika, dari Rusia, dari Cina. Mereka bisa akses itu, mereka beli dan dikirim ke sini. Menurut kalian,
apakah itu sudah sangat mempermudah bagi perekonomian global? Dari lokal dulu, Permudah. mempermudah. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Raja tadi, nggak usah keluar negeri, di Indonesia saja. Tapi yang penting ada orang yang dari Amerika misalnya yang sudah connect sama orang Indonesia gitu. Oh, berarti butuh juga penghubung di. Ya, Iya. Mungkin seperti contohnya menteri luar negeri yang ada, ya, menteri luar negeri Indonesia begitu. Ya. Berarti mereka yang nanti yang berhubungan dengan makhluk-makhluk luar negeri ini. Kalau menurut Rakila bagaimana? Kalau menurut saya sih setuju sih dengan hal ini, kita juga bisa mempermudah jual beli yang ada di luar negeri. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita menyebarkan berita hoax tuh. Ketika dalam media ini penting lah. Oh, mungkin maksud dari Rakila di sini, berita hoax itu mungkin seperti peralatan militernya ini, Ya. mungkin dilebih-lebihkan begitu Ya, di. betul. Mungkin bisa terbang tanpa bensin, tanpa bahan bakar, bisa terbang tanpa suara, tidak kelihatan, invisible. Tahu-taunya datang barang KW lagi. Betul. Tapi perlu juga kita pahami bahwa perekonomian juga ini kan tidak mutlak selamanya selalu naik begitu. Pasti ada juga turunnya. Pasti ada juga dampak negatif dari perubahan sosial ini terhadap perekonomian yang turun. Menurut Fatir sendiri bagaimana, atau contoh yang bisa Fatir berikan dari perekonomian yang turun karena perubahan sosial yang terjadi? Misalnya ya gimana ya, mungkin kalau orang-orangnya nggak tahu tentang teknologi yang baru itu, mungkin dia akan bingung bagaimana caranya mau digunakan. Kita bisa mencontoh dari mungkin yang pedagang yang tidak menggunakan media sosial seperti yang di pasar. Iya. Otomatis kan orang pada belanja di online kan, karena Iya. harganya lebih terjangkau. Dan Jadi tidak ribet. otomatis orang yang di pasar bakal kekurangan pembeli. Ya intinya siapa yang bisa adaptasi dia yang menang. Yang kalau ketinggalan ya udah zaman kan. Jadi di sini perubahan sosial itu bisa juga berdampak negatif sekali malah Iya. pada perekonomian, karena orang-orang yang mudet ini atau yang kurang update, yang kurang informasi lah istilahnya, Ya. kurang informasi dengan perubahan sosial secara digital ini atau internet, mereka itu akan ketinggalan dengan adanya perubahan sosial ini. Mereka mungkin akan ketinggalan dari segi pengetahuan, karena kan pengetahuan juga sudah banyak dari media internet. Mungkin mereka juga bisa tertipu malah kalau mereka salah menggunakan salah menggunakan handphone. Ada kayak seperti itu link-link yang dikirim, Ya. kita masuk nanti pada ATM-nya, baru ATM-nya terkuras. Betul. Itu salah satu dampaknya. Kalau menurut Rakila, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi itu tadi Siapa itu? kurang update-nya ini milenial. Kan bisa tertipu juga itu orang-orang tua, atau Iya. pasti ada salah satu yang dari sini orang tua yang pernah tertipu. Paling sering orang tua sih. Kalau menurut saya sih, bagi milenial yang kayak ketipu ya gitu ya, Ya, yang kurang update lah. update, bisa minta bantuan lah untuk anaknya yang kayak Gen Z begitu, yang lebih tahu Teknologi. teknologi sekarang. Dan kalau semisal ada juga penipuan di HP-nya, jangan langsung main klik aja gitu. Nanti Bahaya. ya bahaya. Jadi bisa kita ambil suatu pembelajaran bahwa kita itu harus selalu bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada. Iya. Karena perubahan sosial ini sangat berdampak positif maupun berdampak negatif. Namun perubahan sosial itu pasti terjadi karena ada juga keinginan dari kita untuk berkembang, inovasi dari kita sendiri toh. Ya, betul. Dampak dari perekonomiannya sendiri itu bisa kita lihat seperti contoh-contoh yang sudah teman-teman kita bincangkan tadi, bahwa seperti pendapatan mereka itu bisa naik omsetnya dengan menggunakan media sosial ini. Jadi peminat dari produk atau usaha mereka itu atau jasa
bisa naik peminatnya dengan kita mengiklankannya di media sosial. Ya. Lebih mudah kita mendapatkan pelanggan lah istilahnya. Sudah ya? Masih ada yang mau dibahas? Mungkin cukup. Masih ada Nopal? tambahan? Sana? Enggak ada. Bagaimana Nopal? Alia? Cukup. Oh, cukup. Cukup. Karena waktu sudah mepet ini. Iya. Oh, sudah mepet nih. Sibukkah kalian semua? Ya, Sibuk. lumayan. Tugas ini menumpuk ini di rumah. Tugas ini salah satu tugasnya. Iya. Masih ada lagi kakak dia. Semoga dengan podcast yang kami adakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, bagi para siswa maupun para orang tua, bahwa perubahan sosial ini akan berdampak sangat baik apabila kita dapat mengelolanya pun dengan baik. Ya. Untuk mendapatkan dampak yang sangat baik juga. Dan juga perlu kita garis bawahi bahwa perubahan sosial ini dapat berdampak negatif bagi para orang-orang yang kurang bisa menyesuaikan, kurang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada. Ya. Mungkin sekian sampai di sini. Ya, podcast AS ini Podcast AAS ada saja. Iya. Karena manusia-manusia atau makhluk-makhluk di sini juga ada saja. Ada kecil, ada besar, ya, betul sekali. ada tinggi, ada kurus, ada pendek. Lengkap. Lengkap. Oke, makasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga dari podcast ini kalian bisa mengambil banyak manfaat. Betul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Saatnya sudah aku tadi.